ketika Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita tidak secara sadar meninggalkan Tuhan, tetapi perlahan-lahan kita mulai menggeser posisinya. Bukan karena kita berhenti percaya, melainkan karena kita memberi ruang lebih besar kepada hal-hal lain, pekerjaan, keluarga, ambisi, kekhawatiran, bahkan kesenangan pribadi. Awalnya mungkin tidak terasa. Kita masih berdoa, masih membaca firman, masih beribadah. Namun intensitasnya berkurang, hati kita tidak lagi sepenuh dulu, dan tanpa disadari Tuhan tidak lagi menjadi pusat, melainkan hanya bagian dari hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini menegaskan sebuah prinsip yang sangat jelas. Tuhan harus menjadi yang pertama. Carilah dahulu, berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, bukan pilihan terakhir. Namun realitanya, seringkali kita justru mencari Tuhan setelah semua hal lain kita selesaikan. Kita bangun pagi dan langsung sibuk dengan aktivitas. Kita mengisi hari dengan pekerjaan dan urusan duniawi. Ketika malam tiba, kita sudah lelah, dan hubungan kita dengan Tuhan menjadi sekadar formalitas. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi prioritas, dampaknya tidak selalu langsung terlihat, tetapi pasti terasa. Hati menjadi kering, sukacita berkurang, dan damai sejahtera mulai hilang. Kita menjadi mudah khawatir, mudah stres, dan merasa terbebani oleh hidup. Mengapa? Karena kita mencoba menjalani hidup tanpa menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kisah Marta dan Maria memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam Lukas 10 ayat 41-42, Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta tidak melakukan hal yang salah. Ia melayani, tetapi ia kehilangan prioritas. Ia sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi melupakan waktu bersama Tuhan. Sebaliknya, Maria memilih duduk di dekat kaki Yesus. Ia memilih hadirat Tuhan di atas kesibukan. Ia memahami bahwa hubungan lebih penting daripada aktivitas. Seringkali kita seperti Marta. Kita sibuk, bahkan dalam hal-hal yang baik. Kita bekerja keras, kita melayani, kita bertanggung jawab. Tetapi kita lupa bahwa yang terpenting adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak menolak aktivitas kita, tetapi Ia rindu menjadi pusat dari semua itu. Ia tidak ingin kita hanya melakukan sesuatu baginya, tetapi hidup bersamanya. Dalam Wahyu 2 ayat 45 Tuhan berkata, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Ini adalah peringatan sekaligus undangan. Tuhan tidak hanya menunjukkan kesalahan, tetapi juga memberi jalan kembali. Ia mengajak kita untuk mengingat, bertobat, dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula adalah saat kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Saat kita rindu bersekutu dengannya. Saat kita mencari Dia bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Ketika Tuhan tidak lagi menjadi prioritas, kita akan mulai menggantikannya dengan hal lain. Bisa jadi itu pekerjaan, uang, relasi, atau bahkan pelayanan. Hal-hal ini tidak salah, tetapi menjadi salah ketika mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Dalam Keluaran 20 ayat 3 Tuhan berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Allah lain tidak selalu berarti patung atau berhala secara fisik. Segala sesuatu yang kita utamakan lebih dari Tuhan bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini adalah, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apa yang paling kita kejar? Apa yang paling kita pikirkan? Apa yang paling kita andalkan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan di mana posisi Tuhan dalam hidup kita. Namun kabar baiknya, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kembali. Ia tidak menjauh dari kita. Ia menunggu kita kembali menempatkan Dia di tempat yang seharusnya.
Dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Tuhan tidak sulit ditemukan. Ia hanya ingin dicari dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang utuh, bukan setengah-setengah. Hari ini adalah momen untuk menata ulang hidup kita. Bukan hanya memperbaiki jadwal, tetapi memperbaiki hati. Menempatkan kembali Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Mulailah dengan hal sederhana, menyediakan waktu khusus untuk Tuhan setiap hari. Datang kepadanya bukan hanya saat butuh, tetapi karena kita rindu. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Carilah kehendaknya sebelum mengambil langkah. Ketika Tuhan menjadi prioritas, hidup kita akan berbeda. Bukan berarti masalah hilang, tetapi kita memiliki damai di tengah masalah. Kita memiliki arah di tengah kebingungan, dan kekuatan di tengah kelemahan. Karena pada akhirnya, hidup yang diberkati bukanlah hidup yang penuh kesibukan, tetapi hidup yang berpusat pada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, aku datang dengan hati yang rindu untuk kembali kepadamu. Aku menyadari bahwa seringkali aku menempatkan banyak hal di atas Engkau. Ampuni aku, Tuhan. Ajarku untuk menjadikan Engkau sebagai prioritas utama dalam hidupku. Pulihkan kasih-Ku yang mula-mula, dan biarlah aku hidup dekat denganmu setiap hari. Pimpin setiap langkahku, dan jadilah pusat dari segala yang kulakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.